Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Salim Tirta dengan NPM 2175349 mengerjakan VLSM ya. Jadi VLSM adalah variabel yang subnet max adalah sebuah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Nah, yang fungsinya adalah IP bisa dialokasikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, semisal kita mempunyai eh, gedung ya, kita punya gedung A, B, C, D, E, F ya, dengan kebutuhan host adalah A6, B50, C3, D11, E2 dan F4. Nah, di sini adalah IP address-nya 192.168.xx titik 0/24. Nah, dengan keterangan xx tersebut adalah sama dengan 2 akhir NPM kita. Nah, rencana IP-nya adalah 192.168.49.0/24. Berarti itu bahwa IP tersebut memiliki subnet max 255.255.255.0 itu IP yang 256 ya. Nah, langkah pertama adalah mengurutkan kebutuhan dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Dimana di sini saya sudah mengurutkan yang pertama adalah B, yang kedua D, yang ketiga A, yang keempat F, yang kelima C, dan yang terakhir adalah E. Nah, di mana apa namanya VLSM ini kan bertujuan bagaimana IP tersebut digunakan sesuai kebutuhan, yaitu seefisien mungkin. Jadi jika kita memberikan misal gedung A hanya membutuhkan 6 host dan kita memberikan IP yang dia /25/25 ya, /25 dengan jumlah hostnya yaitu 126 kan itu apa namanya sia-sia gitu, mubazir, banyak yang tidak terpakai. Nah, itu kan pada IP address itu ada ada 3 bagian, yaitu IP network. Ya, pertama langsung saja kita tes IP networknya, kita mulai dari 192.168, kemudian kita isi NPM kita ya. NPM saya adalah 49.0. Kemudian ada IP range atau hostnya, yaitu sekitar 192.168 titik 49 titik 1 sampai 192 168, maksudnya 168 titik 49 titik 62, karena sini membutuhkan 60 host. Jadi kemudian IP broadcastnya adalah 192.168.49.63. Nah, jadi 3 bagian yang dimaksud adalah IP network, IP range atau host, dan IP broadcast. Kemudian hal yang sama akan kita lakukan kepada gedung-gedung selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa membutuhkan gedung D membutuhkan host 11. Nah, kita lihat yang mendekati. Jadi aturannya adalah
tidak boleh lebih dari apa namanya? Oh, tidak boleh kurang dari host yang dibutuhkan. Jadi jumlah IP address-nya. Dan kalau kelebihan pun jangan banyak-banyak gitu, dan jangan kelebihan yang banyak-banyak banget. Nah, di sini jumlah hostnya adalah pada addressing table yang membantu membantu saya untuk mengertikan VSM ini adalah jumlah hostnya 14 dengan jumlah IP address 16, dan eh, yaitu IP address yang memiliki yaitu yang 240 ya. Agar biar cepat kita copy aja langsung. Paste, tinggal kita ganti-ganti. Nah, di sini sistemnya gedung per gedung itu adalah melanjutkan ya. Jadi agar IP yang dialokasikan tuh kepake semua. Nah, broadcast IP di gedung B adalah 63, maka di gedung D kita lanjutkan IP networknya di situ di 192.168.49.64. Kemudian IP range-nya kita mulai dari 192.168.49 titik ini ya, harus titik 65 sampai 192.168 titik 49 titik 77. Kita hitung kebutuhan hostnya adalah 11, kemudian IP broadcastnya titik 78. Kemudian di gedung A membutuhkan 6. Nah, di sini yang paling mendekati adalah yang CIDR-nya adalah yang /29. Nah, itu jumlah IP address-nya 8 dan jumlah host-nya adalah 6. Ya, kita paste saja yang tadi. Di sini IP network-nya dimulai dari 192.168.9.7879. Kita mulai dari sejak ya 80, 80. Kemudian IP range-nya itu di 192.168.49.81 sampai kita tambahkan 6 jadi 192.168.49 titik 87 ya. Dan IP broadcastnya 49 titik 88 ya. Kemudian di gedung F membutuhkan 4. Nah, 4 itu yang bisa membackup adalah /29 ya, dengan jumlah IP address 20 IP address 8 dan jumlah hostnya adalah 6. Kita paste lagi. IP networknya dimulai dari 192.168.89. IP range-nya 192.168.90 sampai ditambahkan 4 di 192.168.49 titik ini ya, 90 192 ini 93 ya. Kemudian IP broadcastnya 168.49.94. Nah, lanjut ke gedung C, kita langsung paste. Nah, kita lihat 3 ya, 3 kebutuhannya 3 host. Nah, untuk yang masih bisa membackup dan tidak kekurangan adalah masih yang ini ya, yang /29 ya. Ya, 129 langsung kita ganti 192.168 titik berarti 95. IP range-nya
92.168.49T96 sampai 96 97 98 ya, dengan IP broadcastnya berarti 99. Kemudian yang terakhir ke gedung di gedung dengan networknya berarti 100 ya. Dan sini kita bisa gunakan yang /30 karena di situ jumlah IP address-nya 4 dan jumlah host-nya 2. 92.168.100 berarti IP address-nya kita mulai dari 101 sampai 102. Berarti IP broadcast-nya adalah 103. Oke, sudah selesai ya. Nah, di sini bisa kita lihat di atas ya, ke atas mana ini rancangan VLSM yang saya kerjakan. Oh ya, saya belum mengisikan ininya identifikasi bahwa untuk slash menggunakan yang /26 /28 sini /29 dan gedung F /29, gedung C masih menggunakan /29 dan yang terakhir gedung E /30 ya, /30 ya. Jadi ini rancangan VLSM yang saya kerjakan. Caranya seperti itu untuk mengira-ngira supaya IP address itu tidak mubazir dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi seperti ini rancangannya. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa apakah rancangan yang saya buat itu sesuai atau tepat, kita bisa ke website VLSM kalkulator VLSM ya, vlsmcalc.com. Kemudian kita masukkan major networknya. Ini 192.168.49 titik, kita masukkan situ titik 0/24. Kemudian kita masukkan ya di situ size-nya. Ini kita ini aja tambah bagi 2. Nah, kita masukkan gedung A ada 6, gedung B 50, gedung C 3, gedung D 11, gedung E 2, dan yang terakhir gedung F 4. Ya, untuk menghitung kita submit. Nah, lihat urutannya seperti itu. Size yang dibutuhkan, alokasi size, address, max-nya, max. Nah, tinggal dilihat maksudnya sesuai atau enggak, sama enggak. Di sini ada broadcast, assignable range, itu IP network dari 1 ya harusnya. Nah, dari 1 sampai maksudnya hostnya. Oke, sesuai ya, dilihat. Nah, kalau ada yang kurang bisa komen. Oke,
itu tugas VLSM yang saya buat. Terima kasih dari saya Febriansyah Agung Tirta dengan NPM 2175349. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.